Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita hari ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rezekinya, diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Hari ini saya tetap akan melanjutkan pembahasan tentang pemindahan tanah mekanis atau PM dengan topik bahasan itu adalah analisa tempat kerja. Ya. Kenapa kita menganalisa tempat kerja? Karena untuk dapat membuat rencana kerja yang realistis, rapi dan teratur, ya, kita sebelum menjatuhkan pilihan jenis alat yang akan digunakan, itu kita perlu mempelajari dan meneliti tempat kondisi lapangan yang akan kita lakukan pekerjaan. Nah, komponen-komponen yang harus diperhatikan itu adalah jalan dan sarana angkutan, jenis vegetasi di lokasi proyek, macam dan perubahan volume dari material, daya dukung material setempat, dan iklim, kemudian ketinggian dari permukaan laut, kemiringan jarak dan kondisi jalan. Nah, kenapa kita harus memahami beberapa komponen ini? Karena dalam menganalisis tempat kerja, komponen-komponen ini adalah salah satu faktor kita untuk menentukan bagaimana cara kita menetapkan alat yang tepat dan bagaimana cara kita untuk melakukan menuju ke lokasi pekerjaan kita. Komponen yang pertama itu adalah jalan dan sarana angkutan. Nah, data jalan dan sarana angkutan ini itu sangat penting ya, karena kita mau tahu itu pengangkutan alat-alat mekanis dan logistik itu bagaimana. Apakah kita bisa melalui jalan umum, atau kita bisa melalui jalan kereta api, atau kita bisa melalui sungai ya, misalnya ada jalur sungai yang besar sehingga kita bisa melakukan lewat sungai, atau kita bisa melakukan lewat pelabuhan udara ya, atau lewat laut. Nah, atau justru tidak ada jalan umum maupun jalur kereta api ya. Misalnya ada jalur kereta api yang dekat juga itu bisa menjadikan salah satu sarana transportasi. Nah, bagaimana ternyata tidak ada semua, jalan umum tidak ada, jalur kereta api pun tidak ada. Artinya kita harus melakukan perintisan jalan. Nah, faktor jalan dan sarana angkutan ini sangat penting sekali ya, karena kalau kita tidak tahu itu kita akan kebingungan nanti pada saat pelaksanaannya, bagaimana cara kita mendistribusikan logistik dan melakukan pemindahan alat-alat berat ke lokasi proyek. Kemudian jenis vegetasi di lokasi proyek. Jenis vegetasi di lokasi proyek itu juga sangat penting untuk diteliti. Kenapa? Karena kita mau tahu lokasi proyek kita itu dia apakah terdiri dari hutan besar, atau semak, atau rawa, atau hanya pohon-pohon yang ukurannya sedang. Nah, kenapa kita harus tahu jenis vegetasi di lokasi proyek? Karena kita mau tahu apakah kita akan melakukan pekerjaan pembersihan dahulu. Kalau kita akan melakukan pekerjaan pembersihan, alat apa yang akan tepat ya? Karena akan beda. Kalau ternyata hutan lebat, itu juga jenis alat-alat untuk membersihkan lahan itu akan beda dengan jenis alat yang dia hanya misalnya rawa ya, atau hanya terdiri pohon-pohon perdu. Itu akan beda cara kita melakukan pembersihan lahannya. Terus kemudian alat yang akan dipakai itu kan berapa lama. Kalau dia hutannya besar-besar, mungkin kita bisa menggunakan alat berat itu bisa 1 atau 2. Nah, itu kan alat itu akan berapa lama ada di sana, berapa biayanya. Nah, semua itu harus kita pertimbangkan. Kemudian komponen yang ketiga itu adalah macam dan perubahan volume dari material di lokasi setempat. Nah, macam dan volume dari material di lokasi setempat itu sangat perlu kita teliti juga ya, karena pada dasarnya kan sifat dari tanah itu kan memiliki sifat fisik dan materi mineral yang berbeda, sehingga macam material yang terdapat di suatu lokasi proyek itu harus diketahui dengan tepat ya. Jenis dari material tersebut jenisnya apa ya, sehingga kita juga akan tepat menentukan alat
yang akan kita letakkan di lokasi proyek. Gitu. Kemudian komponen yang berikutnya itu adalah pekerjaan pemindahan tanah ini akan merupakan pekerjaan pada suatu daerah itu ya, sehingga kita juga butuh mengetahui daya dukung tanah. Nah, daya dukung tanah ini itu salah satu komponen yang harus kita teliti. Kenapa harus kita teliti? Karena itu kita sangat membantu kita untuk menentukan jenis alat-alat berat yang akan kita letakkan di lokasi proyek ya. Karena daya dukung tanah ini itu akan berpengaruh terhadap beban dari alat-alat berat ya. Karena gaya tekan pada lapisan tanah ya akibat dari alat-alat berat itu akan berpengaruh sekali, karena alat-alat berat itu pada saat kita letakkan, tanah yang di bawahnya itu kan akan melakukan perlawanan, itu yang dikatakan dengan daya dukung tanah. Nah, kalau daya dukung tanahnya lemah, artinya kita tidak bisa menaruh alat berat yang tidak mampu didukung oleh daya dukung tanah tersebut. Nah, kalau kita tidak tahu, artinya kita harus melakukan penelitian terlebih dahulu. Penelitiannya seperti apa? Artinya kita akan melakukan penelitian tentang daya dukung tanah. Nah, kalian kalau di mekanika tanah, kalian pasti sudah tahu bagaimana cara menentukan daya dukung tanah. Juga pada saat kalian mempelajari pondasi, kalian juga pasti sudah tahu. Artinya untuk menentukan ukuran pondasi, daya dukung tanah itu sangat penting. Artinya apa? Nah, kalau ternyata kalian belum tahu daya dukung tanah, artinya kita harus melakukan pengujian daya dukung tanah dulu. Yaitu dengan cara apa? Yaitu kalau di Meklan kan sudah tahu, di teknik pondasi juga sudah tahu ada alat untuk mengukur daya dukung tanah, yaitu konpenetrometer. Nah, kita harus selidiki dulu daya dukung tanahnya seperti apa, sehingga kita tidak akan meletakkan alat berat yang tidak mampu didukung daya dukung tanah. Karena apa? Kalau daya dukung tanahnya lemah, kita letakkan alat berat yang bebannya berat sekali, karena alat berat itu kan bebannya itu sampai berton-ton. Alat berat itu akan amblas, ya. Nah, akan amblas dia. Nah, untuk antisipasi itu kita harus benar-benar tahu daya dukung tanah itu seperti apa. Nah, harus diteliti dulu ya, sehingga kita bisa menentukan alat yang tepat. Kemudian selain itu, komponen yang sangat penting juga untuk diteliti itu adalah iklim ya. Kenapa iklim itu juga harus kita teliti? Karena iklim dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan. Misalnya kita pekerjaan ini ternyata di musim penghujan. Nah, kita biasanya akan ada antisipasi untuk melakukan, misalnya pekerjaan ini musim hujannya misalnya cenderungnya di mana? Di pagi hari, atau misalnya cenderungnya di sore hari. Nah, kapan kita akan memulai pekerjaan? Nah, ya, karena iklim itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian karena iklim itu juga kalau ini itu akan mengakibatkan alat tak dapat bekerja dengan baik. Karena tadi kalau musim penghujan ini kan tanah itu akan lengket ya. Dia akan lengket, becek, sehingga alat itu tidak akan bisa bekerja dengan efisien. Nah, itu juga harus diperhatikan karena kita sangat perlu sekali memperhatikan iklim. Artinya kalian juga harus mengetahui data iklim pada saat pekerjaan akan dilakukan. Kemudian komponen yang berikutnya adalah ketinggian dari permukaan laut ya. Ketinggian dari permukaan laut ini juga akan berpengaruh terhadap alat-alat berat ya. Karena pada alat-alat berat ini biasanya kerja mesinnya, dan alat-alat berat ini biasanya dia menggunakan diesel ya. Nah, ini dia akan dipengaruhi oleh kerapatan udara ya. Itu semakin tinggi lokasi proyek, itu kerapatan udaranya itu semakin rendah ya. Jadi setiap kenaikan 30 feet dari muka air laut itu pengurangan terhadap efisien alat berat itu adalah 3% ya. Nah, jadi semakin
semakin tinggi lokasi dari pekerjaan itu, ketinggian dari muka air laut, setiap kenaikan 30 feet itu dari muka air laut, itu alat akan mengalami penurunan sebesar 3%. Nah, artinya kan tidak efisien, akan berkurang dengan rencana perhitungan kita dalam melakukan produktivitas dari alat berat. Nah, ini juga akan berpengaruh, artinya karena kan kita misalnya kita sudah menghitung bahwa alat ini akan selesai sekian hari. Nah, karena itu tadi, karena ada pengurangan 3% terhadap efisien dari alat berat, nah itu harus dipertimbangkan karena dia akan berpengaruh juga terhadap produksi. Kemudian dia berpengaruh juga terhadap ongkos, ya. Itu harus benar-benar kalian perhatikan. Kemudian komponen yang berikutnya itu adalah kemiringan jarak, ya. Kemiringan jarak dan kondisi jalan itu perlu diperhitungkan, sebab kondisi jalan yang akan dilalui sangat berpengaruh pada daya angkut dan kemampuan alat angkut yang dipakai. Jalur yang baik membuat kapasitas angkut dari alat yang dipakai menjadi besar, sebab alat angkut dapat bergerak lebih cepat. Nah, artinya kemiringan jarak, ya. Biasanya kalau misalnya kita ternyata mau ke lokasi proyek itu jalannya itu menanjak, pada saat kita mau ke atas itu kan kondisi alat berat itu biasanya mempunyai beban yang lebih untuk ke atas, sehingga dia kecepatannya juga berkurang. Itu akan beda pada saat dia akan turun, ya. Kecepatannya itu akan lebih tinggi. Nah, ini juga harus dipertimbangkan karena itu juga akan berpengaruh terhadap daya angkut dan pergerakan dari alat-alat berat tersebut. Kemudian efisiensi kerja, ya. Efisiensi kerja juga perlu dipertimbangkan karena alat berat maupun orang yang mengoperasikannya, yang kita sebut operator, itu kan juga tidak begitu efisien. Nah, kenapa efisiensi kerja ini harus diperhitungkan? Karena pada saat kita menghitung produktivitas dari alat berat, itu ada efisiensi kerja. Misalnya efisiensi kerjanya tuh baik, sedang, atau buruk. Nah, itu efisiensi kerja itu kita pakai itu kan adalah 1 jam itu 60 menit. Nah, itu kan tidak mungkin efisien 60 menit kita pakai. Manusia pun itu tidak akan menggunakan 60 menit, misalnya operatornya. Kemungkinan dari 60 menit itu operatornya hanya melaksanakannya 50 menit. Artinya 10 menitnya itu mungkin dia mengatur, dia mau naik dulu ke atas, ya. Dia memposisikan tempat duduknya dulu dengan baik. Nah, begitu juga dengan alat beratnya. Alat beratnya itu tidak mungkin dia dalam 60 menit itu dia langsung melakukan, misalnya pekerjaannya penggalian, dia langsung melakukan penggalian. Belum tentu 60 menit itu dia langsung menggali. Artinya produktivitasnya 60 menit itu bisa dilaksanakan dengan efisien. Nah, ini biasanya efisiensi ini juga harus kita hitungkan. Ada faktor efisien itu yang kita masukkan dalam perhitungan. Apakah kita akan menggunakan 50/60, artinya dari 60 menit yang disediakan hanya terpakai 50, atau 40 dari 60. Nah, ini juga harus diperhitungkan karena itu sangat berpengaruh sekali terhadap produktivitas dari alat berat itu, ya. Seperti itu. Nah, karena hambatan sekecil apapun, ya, itu akan berpengaruh terhadap, kita kan biasanya sudah ngitung dulu di atas kertas. Di lapangan itu tidak selalu sesuai dengan yang di atas kertas. Karena itulah kita sangat butuh sekali menganalisis tempat kerja, ya, dari komponen-komponen yang sudah saya sebutkan di atas tadi. Itu sangat berpengaruh sekali, karena di atas kertas kita sudah memperhitungkan itu sudah bagus, sudah ideal, tapi di lapangan banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, ini salah satu, ya, efisiensi kerja. Nah, dari semua komponen-komponen itu kalau kita sudah benar-benar, ya, kita perhatikan, kita teliti, kemungkinan tingkat kesalahan, ya, itu akan kecil, ya. Namanya setiap pekerjaan itu tidak mungkin tidak terjadi kesalahan, tapi semakin sering kita
mengevaluasi, itu tingkat kemungkinan kesalahan itu semakin kecil. Jadi kita berusaha untuk memperkecil kesalahan ya, dan memperkecil kerugian ya. Nah, itulah penjelasan saya mengenai analisis tempat kerja ya. Semoga keterangan ini ya, penjelasan ini bisa membantu kalian untuk pada saat melakukan pekerjaan di suatu proyek, alat seperti apa sih yang cocok untuk dilakukan ya, ditentukan pilihan yang tepat. Bagaimana cara memobilisasinya? Artinya pada saat sebelum kita memobilisasi alat-alat berat ke lokasi proyek, apa-apa saja yang harus kita perhitungkan. Nah, dari beberapa komponen ini yang telah saya jelaskan tadi, semoga kalian semua itu mendapatkan kemudahan ya dalam melaksanakan tugas-tugas kalian. Terima kasih, selamat menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.